Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah UTS, ini pertemuan ke-9. Mari kita pelajari kembali ke persamaan diferensial, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai persamaan diferensial homogen. Nah, tetapi ini persamaan diferensial homogen ini ada bentuk khususnya. Nah, bagaimana sifat-sifatnya sehingga bisa teridentifikasi dia persamaan diferensial homogen bentuk khusus dan bagaimana solusinya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini ya. Nah, persamaan diferensial non homogen bentuk khusus, mohon maaf, non homogen ya, bentuk khusus. Nah, ketika ada A1X plus B1Z plus C1 ini dx plus A2X plus B2Z plus C2 dz, di mana A1 B1 C1 A2 B2 C2 ini merupakan suatu konstanta. Nah, ada suatu teorema misalkan ada suatu persamaan diferensial yang sama seperti ini ya. Misalkan adalah 6.1 dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 konstanta di R. Nah, ada catatan. Jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, tidak sama dengan C2 per C1, atau, nah ini ada opsinya ya, A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, maka langkah-langkah mendapatkan penyelesaian umumnya adalah, ini juga merupakan suatu persamaan diferensial. Yang pertama adalah gunakan transformasi X sama dengan U plus H dan Z sama dengan V plus K. Nah, setelah itu langkahnya kita akan mencari nilai H dan K, di mana penyelesaian dari HK ini bisa dicari dengan sistem A1H plus B1K plus C1 sama dengan 0. A2H plus B2K plus C2 sama dengan 0. Nah, baru langkah 3 persamaan 6.1 ini kita kembali ke sini. Ini ya. Menjadi persamaan homogen karena tadi non homogen, nanti akan menjadi homogen. Nah, dari sini dari persamaan 6.1 menjadi persamaan homogen dalam variabel U dan V. Nah, ini ya. Nah, A1U plus B1V di U plus A2U plus B2V di V. Nah, ini nanti akan saya kasih contoh untuk real penyelesaiannya atau ketika ada permasalahan. Nah, atau cara kedua dengan substitusi. Yang pertama adalah gunakan transformasi U. Ini kita tulis, dan V, nah ini ya. Sehingga A1 dx plus B1 dy sama dengan du. A2 dx plus B2 dy sama dengan dv. Artinya ini adalah diturunkan ya. Seperti itu. Nah, diperoleh dx sama dengan du per du dv B1 B2 A1 A2 B1 B2. Nah, ini merupakan suatu determinan. Nah, kita cari determinannya. Ini B2 kali du min B1 kali dv per A1 B2 min A2 B1. Begitu juga dengan dj A1 A2 du per dv per A1 A2 B1 B2. Ini adalah merupakan kita cari determinannya. Baru langkah kedua, nah ini ya, setelah ketemu determinannya ini. Nah, ini saya blok ini biar nanti untuk mempermudah. Ini saya kasih merah, yang satunya biru kelihatan ya, kuning nggak kelihatan. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini B2 du ini. Cek ini. Nah, ini hasilnya kita kalikan dengan U. Mohon maaf, ini merah.
Terus A1 ini kita kalikan dengan V. Nah, ini ya hasil determinannya. Nah, setelah itu karena A1 B2 min A2 B1 tidak boleh sama dengan 0 ini ya. Ini tidak boleh sama dengan 0, maka B2U min A2V plus A1V min B1U di V sama dengan 0 merupakan PD homogen atau persamaan diferensial homogen. Nah, langkah ketiga baru ketika sudah homogen, langkahnya sama dengan persamaan diferensial homogen yang sudah kemarin kita bahas. Seperti itu. Langkah keempat baru diganti U dan V dengan transformasi semula. Nah, ini sama. Nah, ada catatan lagi, ini kan ketika cara-cara ini kan ketika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1 tidak sama dengan C2 per C1, atau A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1. Nah, bagaimana jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 tetapi tidak sama dengan C2 per C1? Nah, ini ya, ini ingat persamaan diferensial 6.1 yang tadi persamaannya. Maka kita sama dengan kan K, ini ya, hasilnya K ini, C2 per C1 ini berapa nilainya? Nah, maka nilai K ini kita kalikan K kali A1X plus K kali B1Y plus C1DX. Nah, ini ya, salah satu saja. Jadi kita kalikan K, tergantung nilai C2 per C1. C2 per C1 nilainya berapa, kita kalikan salah satunya. Nah, ini kalau yang saya kalikan adalah yang depan, yang memuat DX-nya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita transformasikan Z sama dengan A1X plus B1Y. Kok bisa seperti ini? Nah, ini kita cari, ini kan K-nya bisa keluar. A1X plus B1Y. Nah, ini sebagai, saya misalkan sebagai Z ini ya. Ini saya misalkan sebagai Z ini. Saya tandai ini ya. Saya misalkan Z. Nah, baru langkah-langkah penyelesaiannya adalah gunakan transformasi yang tadi Z itu A1X plus B1Y. Nah, ini ya. Nah, kita cari Z-nya. Z-nya kan sama halnya dengan Z dikurangi A1X per B1. Nah, kalau kita tarik DZ, nah itu kan sama halnya dengan DZ atau turunan dari Y ya, min A1DX per B1. Nah, ini merupakan diferensial total, kita semuanya diturunkan. Begitu juga dengan DX, ini berarti Z min B1Z, ini ya, per A1, karena koefisien dari X ini hanya pindah-pindah ruas langsung diturunkan, sehingga dx sama dengan dz min B1dz per A1. Baru langkah kedua adalah misalkan A2 per A1 sama dengan B2 per B1 adalah mu, maka AX plus BY sama dengan mu Z. Kenapa kok mu Z? Karena yang saya katakan tadi adalah Z. Nah, ini kan permisalan sebagai transformasi, seperti itu. Nah, sehingga langkah ketiga bentuk persamaan diferensialnya menjadi mu Z plus C1. Ya, ini mohon maaf, ini kurang C1 ini. Mu Z plus C1 dx ini ya, persamaan ini ya. Karena apa? Karena AX plus BZ itu sama dengan mu Z, seperti itu ya. Mu Z plus C1 dx Z plus C2 kali ya, dz nya kita rubah dz per A1 dx per B1 sama dengan 0, atau mu Z plus C1 ya, mu Z plus B1 du min B1 dy per A1 plus Z plus C2 dy sama dengan 0. Nah, artinya apa? Ini kita pilih salah satu saja karena ada keterangan atau. Nah, dari sini tentu akan tereduksi suatu persamaan diferensial sehingga nanti variabelnya akan terpisah, seperti itu. Nah, baru langkah kelima, gantilah Z A1X plus B1Y
untuk mendapatkan variabel kembali seperti semula. Nah, sehingga dalam penyesuaian umumnya nanti akan lebih sempurna. Dalam artian dikembalikan variabel yang tadi cuma dimisalkan, kan seperti itu. Nah, langkah ketiga, langkah ketiga, ini bentuk ketiga, ada catatan dari konstantanya. Jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Artinya semuanya sama. Maka persamaan 6.1 merupakan persamaan diferensial. Nah ini ya, K A2X plus K B2Y plus K C2DX sama plus A2X plus B2Y plus C2 dikali dy sama dengan 0, dengan penyelesaiannya adalah KDX plus KD sama dengan C untuk sembarang konstanta dari C. Maka langkah penyelesaiannya jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1, nah maka langkahnya adalah kita identifikasi terlebih dahulu karena nilainya sama, maka gunakan transformasi A2X plus B2Y plus C2 sama dengan U. Yang berarti bahwa K kali A1X plus B1Y plus C1 itu sama dengan K kali U. Nah, baru langkah kedua yaitu bentuk persamaan diferensialnya menjadi K kali U dx plus K dy. Ingat ya ini ya. Ini K-nya kita keluarkan. Nah, K dx plus K plus dy sama dengan 0. Nah, tentu ini sudah tereduksi. Nah, nanti variabelnya bisa dipisahkan. Nah, baru penyelesaiannya K kali integral dx plus integral dy sama dengan C sama dengan Kx plus Y sama dengan C adalah konstanta sembarang atau konstanta integrasi. Nah, contoh. Nah, ini. Selesaikan 2x plus 3y plus 1 dx ini ya. Plus 4x plus 6y plus 1 dy sama dengan 0. Nah, baru ketika teman-teman mau menyelesaikan ini bentuknya kayak apa, penyelesaiannya kayak apa, karena ada 3. Nah, kita cek A2 per A1-nya berapa. Oh, A2-nya 4, A1-nya 2. Ini ya. Terus B2-nya 6 ini. B1-nya 3. 6 bagi 3, 2. 4 bagi 2, 2. Ini kan 1 bagi 1 C-nya, C2 per C1-nya tidak sama. Artinya ini A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan 2. Tetapi C2 per C1 sama dengan 1. Nah, ini artinya kita cek. Nah, ini bentuk berapa? Nah, ketika melihatnya tidak mungkin bentuk 1, karena kalau bentuk 1 semuanya tidak sama seperti itu. Nah, kita cek bentuk keduanya. Nah, ini A2 per A1 sama dengan B2 per B1 tetapi tidak sama dengan C2 per C1, berarti bentuk kedua. Nah, bentuk kedua dipahami langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini kita akan mengubah suatu persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Nah, dari persamaan diferensial di atas diperoleh nih ya, tadi sudah dengan transformasi Z 2x plus 3y ya. Karena apa? Karena tadi kan ini. Nah, sama dengan bentuk kedua. Nah, ini transformasinya Z A1x plus B1y, yaitu langkah pertama gunakan transformasi tersebut. Nah, ini ya. Untuk menyelesaikannya. Nah, setelah ketemu transformasinya, kita gunakan transformasi 2x plus 3y ini. Nah, ini ya. Nah, baru kita lihat A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan 2. Nah, ini yang disebut dengan mu. Baru nanti 2x plus 3y sama dengan 2 mu, sama dengan sama dengan mu z. Nah, mu-nya di sini karena 2, maka di sini kita ganti 2. 2x plus 3y
sama dengan 2Z. Maka bentuk persamaan diferensial contoh 1 ini menjadi 2X plus 3Z, saya tulis kembali ya, plus 1. Kenapa saya beli kurung? Biar nanti kan karena akan diganti kan, dx plus 2. Nah ini 4x plus 6y plus 1. Ini kan sama halnya dengan ini. Nah ini ya, saya tandai merah. Ini kan sama halnya dengan ini. Nah ini 2 kali 2x itu sama dengan 4x, 2 kali 3y sama dengan 6y. Nah ini plus 1 kali dj. Nah ini ada catatan teman-teman bahwa ini nanti cek ya, kita cek, saya tanda-tandai biar nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. 2x plus 3z plus 1 dx. Nah ini 2x plus 3z. Nah 2x plus 3z itu kan samanya dengan z, berarti ini z plus 1 ini ya, dx. Nah 2 kali 2x plus 3z, nah ini sama halnya dengan 2z plus 1. Nah ini dz-nya apa? Dz-nya adalah ketika nanti kita teman-teman dari sini, nah ini dari sini kita rubah, kita bisa mencari z-nya. Nah, ini saya rubah dulu, 3z sama dengan 2z min 2x ya. Nah setelah itu z sama dengan 2z min 2z min mohon maaf, harusnya permisalannya dengan transformasi di sini ya. Nah, sebentar saya, nah dari sini, nah dari 3z sama dengan z min 2x. Nah ini terus z sama dengan z min 2x per 3. Nah ini terus kalau ditanya dz, nah ini sama halnya dengan dz min. Nah ini ya, ada ini diturunkan terhadap dx, maka menjadi 2 dx konstanta tetap. Ini ya. Nah ini dz-nya kita ganti di sini. Kenapa kok bukan dx? Nah kita lihat. Kita lihat nantinya yang mu x-nya nanti kan terbentuk di sini, sehingga yang d, kalau yang terbentuk yang misalkan yang 4x-nya di dx ya kita ganti, nanti dx-nya kita ganti. Catat ya. Karena di sini nih, ingat. Kenapa kok yang dipilih yang dz yang diganti bukan dx-nya ini? Nah, ada catatan bahwa yang tadi saya jelaskan bahwa nanti melihat kelipatannya atau k-nya itu di mana posisinya. Kalau ini kan k-nya di sini atau mu-nya kan di sini. 2 ini. Nih ya, k-nya nih. Nilainya kan di sini, sehingga itulah yang di dz-nya. Kenapa kok mu-nya 2 ya nih? Nilai dari 4x plus 6y kalau kita keluarkan sama halnya dengan 2 kali 2x plus 3y. Posisi berada di dz ini. Sehingga dz inilah yang akan kita ganti ini. Kalau nanti posisi k-nya atau mu-nya nanti di sini di dx, ya nanti kita ganti dx bukan dz lagi. Seperti itu catatannya. Nah, z plus 1 dx plus, nah ini tinggal kita kalikan saja, 2z plus 1 dy min 2z plus 1 kalikan 2 dx ya, 2z plus 1, 2z plus 1 kali 2. Nah betul, kita hanya kali ini per 3. Nah dari sini kita samakan penyebutnya. Nah ini kita samakan penyebutnya, ini ya kita samakan, sehingga 3 kali z plus 1 dx
plus 2Z plus 1 dz min 2Z plus 1 2 dx. Nah ini langsung kita kalikan, kita jabarkan lagi. Nah ini setelah ini ketemu 3Z plus 3 min 4Z min 2 dx. Nah ini kan memuat dx kita kelompokkan. Catatannya adalah memuat dx, ini memuat dx kita kelompokkan. Nah dari sini adakah yang kita bisa kurangi? 3Z min 4Z 1 atau min Z 3 min 2 1 min Z dx plus 2Z plus 1 kalikan dz sama dengan 0. Nah dari sini ada bisa kita lihat pindah ruas saja boleh, atau dx plus 2Z plus 1 per 1 min Z dz, atau kita bagi 1 min Z boleh juga. Ini ya, kita bagi 1 min Z sehingga ini menjadi dx. Di sini 2Z plus 1 per 1 min Z dz. Nah dari sini dx plus min 2 kali 1 min Z plus 3 per 1 min Z dz. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah kita. Nah coba kalau kita integralkan ini. Nah ini adalah sistem kita hanya mereka. Seperti tapi tidak akan merubah nilainya. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali min Z min plus 2Z plus 3. Ini min 2 plus 3 artinya 1, tidak merubah. Nah sehingga dx sama dengan dx min 2 kali 1 min Z per 1 min Z dz plus 3 per 1 min Z dz sama dengan 0. Ini kita langsung menggunakan aturan keliniaran, kita integralkan masing-masing. Ini 1 min Z kita coret, maka menjadi min 2 integral dz. Ini 3 integral 1 per 1 min Z dz sama dengan C. Ini menjadi X min 2Z min 3 ln 1 min Z. Nah baru ganti Z itu tadi kan 2X plus 3. Nah kita ganti di sini sehingga diperoleh X X min 2 kali 2X plus 3Z min 3 ln 1 min 2X plus 3Z sama dengan C. Nah ini kalau mau disederhanakan lebih nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah ada contoh lagi, selesaikan persamaan diferensial 5X plus 2Z plus 1 dx plus 2X plus Z plus 1 dz sama dengan 0. Kita cek nilainya. Ini ya. A2 per A1 2 per 5 terus B2 per B1 setengah, C2 per C1 1, artinya kesemuanya tidak sama, baik A1 A2 per A1, B2 per B1, C2 per C1 tidak sama, sehingga ini merupakan kasus 1 dari teorema tersebut. Nah sehingga penyelesaiannya 5H ini ya plus 2K plus 1 2H plus K plus 1 ini ya sama dengan 0 sama dengan 0, maka diperoleh 5H plus 2K sama dengan min 1, 2H plus K sama dengan min 1. Nah kita mencari determinan dari H. Nah dari sini ya, kita perlu dari sini min 1 21 per 5 2 21. Nah tadi yang sudah saya katakan, sehingga hanya 1, K nya apa? 52 min 1 per 5221 ini ya. Ini kita mencari K nya, sehingga K nya 5 kali min 1 dikurangi 2 kali min 1 per 5 kali 1 kurangi 2 kali 2 1 min 3. Nah ini kita mencari determinan, sehingga K nya adalah min 3. Nah dari sini X sama dengan nah ini ya U plus H, Y sama dengan V plus K. Nah karena K nya min 3 sehingga di sini adalah V min 3, sehingga persamaan 6.2 yang ini menjadi persamaan homogen dalam variabel U dan V, sehingga 5X plus 2Z plus 1 dx
plus 2x plus 1 plus y plus 1 dy sama dengan 0. Kita ganti x dan y-nya. X-nya u plus 1, y-nya adalah v min 3. Nah ini ya, kita ganti semuanya, kita ganti ya, seperti itu. Nah setelah kita ganti, kita lihat. Nah ini bentuk-bentuknya 2u plus 5u plus 5 plus 2v min 6 plus 1. Ini ya, 5 min 6 plus 1 sama dengan min 5, 5 min 5 0, 2 min 3 plus 1 ini ya 0 ya, sama ya, tinggal 5u plus 2v du plus 2u plus v dv. Nah ini ya. Nah dari sini kita inginkan penjabaran lebih lanjut. 5u plus 2v du plus 2u plus v dv. Nah ini pindah ruas ke sini sehingga menjadi min 2u plus v dv. Du per dv, ini du per dv sama dengan 2u plus v per 5u plus 2v, ini ada tanda negatif ya. Nah sehingga du per dv, karena kita akan merubah bentuk homogen, maka dalam bentuk u per v ya, sehingga 2u per v ini kita masing-masing kita bagi v. Nah ini u per v plus 1, u per v plus 2, ini kita bagi u. Mohon maaf, kita bagi v karena untuk mencari bentuk homogennya. Nah ya, bentuk homogennya dalam bentuk u dan v. Nah setelah ketemu bentuk homogen dalam bentuk u dan v, maka langkah penyelesaiannya adalah dengan transformasi u sama dengan w kali v, di mana w itu sama halnya dengan u per v, sehingga du per dv ini ya, itu sama halnya dengan w plus v dw per dv. Nah ini merupakan diferensial total ini ya. Nah, ini. Sehingga kalau kita lihat jabaran, teman-teman fokus di sini ya. Sehingga w plus v kali dw per dv itu bisa kita tulis sama halnya dengan min 2w. Nah ini ya, du per dv ini du per dv. Kalau enggak ya saya kalikan sini. Nah. Du per dv, du per dv w plus v kali dw per dv ini ya, mohon maaf, 2u plus v per 5u plus 2v. Nah ini kita teman-teman lihat, kalau dilihat u 2u plus v itu sama halnya dengan apa? 2w. W nya tadi apa? W nya kalau dibentuk dari homogennya ini ya, ini. Nah ini kita jabarkan bentuk homogennya dulu. Nah ini ya, kita jabarkan u per v nya tadi w, ini juga w, jadi 5w plus 2 plus 1 plus 2. Nah dari sini kita lihat w nya pindah ruas menjadi min w, ini tinggal v per dv kali dw, ini kita samakan penyebutnya. Nah, kita jabarkan. Nah ini ya, kita jabarkan. Nah ini kita jabarkan. Setelah itu ketemu 5w kuadrat plus 4w plus 1 per 5w plus 2. Jangan lupa ini selalu ada minnya ya, kita masih membawa min. Nah dari sini kita baru pisahkan variabel-variabelnya, yang memuat dw ya dengan variabel w, yang memuat dv ya dengan dv. Nah ini artinya apa? Ini pindah ruas ke sini sehingga menjadi dv min 1 per v dv. Nah minnya biar ikut yang ini, terus 5w nya pindah ruas menjadi 5w plus 2 per 5w kuadrat. Nah ingat integral dengan metode substitusi untuk ini.
Nah, sehingga didapatkan apa namanya, ini ya, setengah ln K sama dengan setengah ln 5W kuadrat plus 4W plus 1 plus C. Sehingga didapatkan ini integralnya ini kan sudah bisa dipisahkan variabelnya antara yang dw dengan dw, v dengan dv, tinggal kita integralkan. Nah, yang integral 5W plus 2 per 5W kuadrat plus 4W plus 1 itu hasilnya nih ya. Saya tulis di bawah ini caranya dengan metode substitusi. Min integral per V sama dengan ln V, baru kita kembalikan W-nya tadi adalah U per V. Nah, baru setelah itu kita kembalikan ke variabelnya masing-masing. U-nya apa, V-nya apa, karena kita kembalikan sehingga U-nya tadi adalah X plus U-nya adalah X min 1, V-nya adalah Z plus 3. Nah, ini ya, dari sini dari sini. Dari sini tadi yang kita misalkan U sama dengan X min 1, V sama dengan Z plus 3, seperti itu. Nah, dari sini baru kita kembalikan seperti semula. Jadi solusi umumnya adalah setengah ln 5 kali X min 1 per Z plus 3 dikuadratkan plus 4 X min 1 per Z plus 3 plus 1 ditambah ln Z plus 3 sama dengan C. Nah, begitu juga dengan contoh 3 kita akan memuat dx plus dt sama dengan 10z min 4x min 4, dz per dt nya sama dengan min kali 2x min 5z plus 2, sehingga kalau saya tanyakan dz per dx nya sama halnya ya dengan dx dz per dx, jadi ya dengan halnya dengan 2x min 5z plus 2, nah ini ya, per 10z min 4x min 4, seperti itu. Sehingga 10y min 4x min 4 dz sama halnya dengan min kali 2x, oh ini ada min, maaf, min 5z plus 2 dx, sehingga 2x min 5z plus 2 dx plus 10z min 4x min 4 dz sama dengan 0. Nah, kita cek A2 per A1 nya ternyata sama semua, yaitu min 2, sehingga kita transformasikan U sama dengan 2x min 5z plus 2. Karena apa? Karena kalau kita lihat nilainya kan, nah kalau kita bolak-balik kita cek di sini kan sama halnya dengan 2 kali lipatnya kayaknya, seperti itu. 10z min 4x min 4 sama halnya dengan min 2 kali 2x min 5z plus 2, artinya sama halnya dengan min 2u. Jadi nilainya ini kan sama halnya 2 kalinya kan, dari nilai ini. Nah, dari sini bentuknya berubah menjadi, maaf, 2x min 5z plus 2, ini ya, 2x ini sama halnya dengan u, terus 10x min 10, maaf, 4x plus 10z min 4 itu sama halnya dengan, kalau ini plus ya kita biar hampir sama seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau lebih enak saya jabarkan di sini aja. Ini, maaf, sama dengan 0. Ini saya jabarkan. Tulis kembali bahwa di sini kan sama halnya dengan min 2, nah, min ini 2x terus min 5z
Ini ya, di Y ini 10Y. Nah kalau kita mau lebih ini ya saya balikkan dulu, ini kan min 4x plus 10Y min 4. Nah ini ya, nah ini kan minnya min 2 kali 2 min 4 min 2 kali min 5 plus 10 min 2 kali 2 min 4. Nah ini ya, baru di sini adalah 2U di Y, karena 2x min 5Y plus 2 itu kan sama halnya dengan min 2U kan, atau 2 ini sama 2 kali U kan. Nah di sini 2x min 5Y plus 2 kan U. Nah, sehingga U dx min 2U dy sama dengan 0, sehingga dx sama min 2 dy sama dengan 0. Baru kita pisahkan variabelnya. Dx integral dx min 2 integral dy sama dengan c. Ini x min 2y sama dengan c. Jadi solusi umumnya adalah x min 2y sama dengan c. Baik teman-teman, itu penjelasan singkat dari saya, dan ini ada soal latihan, mohon dikerjakan. Minggu depan kita akan pakai Zoom untuk menyelesaikan latihan-latihannya. Kalau ada hal-hal yang belum paham, mohon ditanyakan pada saat menggunakan Google Meet atau Zoom. Tentu jangan sampai kendor belajar. Review kembali integral-integral, pengintegralan, yaitu karena kunci untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Baik, dari saya cukup sekian. Selamat semangat pagi ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.